Tuh bang. Saya undang dari sini ya untuk menyalakan kamera. Nah, oh, sorry. Coba dinyalakan lagi. Anda sudah keburu nyalakan tadi. Ini bang. Ya, nyalakan kamera. Iya, apakah Anda Ya, seorang halo, Muslim? Bang. Iya, halo, saya dengar. Iya, Bang. Apakah Anda seorang Muslim? Iya bangku. Muslim. Oke. Silakan, Bang. Sudah berapa lama, Bang, nonton Edis TV? Nonton channel Edis TV sudah berapa lama? 1 bulan ini bang, 1 bulan. 1 bulan ini. Oke, selama Anda nonton channel saya ini, apa yang Anda temukan? Pernahkah saya ini memfitnah agama Islam? Atau bagaimana lah kesan-kesan Anda selama menonton channel Edis TV? Kalau kesan-kesan saya bang, dari abang menyampaikan di TikTok ini bang, jujur saya rasakan bang, sangat apa kali bang untuk memecah belah bang. Memecah belah. Contoh, saya kasih contoh. Atau Anda yang memberi contoh atau saya yang memberi contoh? Saya memberi contoh lah bang. Silakan. Abang kan sudah mengimani tentang Kristen abangku, yang sedangkan kami sudah mengimani tentang yang Muslim. Mari kita sama-sama menguatkan tentang iman kita masing-masing bang. Justru ini saya lakukan itu yang saya lakukan. Iya bangku, memang abang sudah melakukan dengan kemauan abang, tapi kan nggak semua orang akan bisa mengikuti kata-kata abang. Loh, kalau saya mengatakan yang sebenarnya bagaimana? Contoh Itu misalnya. menurut Anda benar. Menurut abang, yang abang katakan itu benar. Namanya Kok pun menurut kita udah saya? Bukan sama-sama menurut saya. mengimani, Oke, Bang. biar kita tidak debat kusir. Coba berikan satu contoh apa yang saya katakan yang merupakan keluhan Anda tadi. Coba. Oke, salah satu contoh abangku. Ini tentang Yesus abangku ya. Bagi abang, Yesus itu adalah Tuhan. Bagi Muslim, Yesus itu adalah Nabi Isa abangku. Jadi perbedaan kita udah jauh beda abangku. Yesus mati disalibkan, yang sedangkan kami mengimani Yesus bukan mati disalibkan, tetapi Isa bang yang apa bang? Yang kami imani bangku. Terus? Antara Yesus dan Isa itu mungkin berbeda bang, tapi ceritanya hampir sama. Mengimani yang apa yang kita yakini ya bangku. Baik. Sudah bisa saya tanggapi? Tanggapi ya bangku. Baik. Kalau yang Anda katakan sedemikian rupa adanya, ya, agama Islam bahas Isanya sampai setengah mati, bahas Isanya sampai berbusa-busa, nggak jadi masalah. Orang Kristen nggak ada yang repot, nggak ada. Yang jadi masalah, tahu nggak? Yang jadi masalah, orang Islam menganggap bahwa Isa yang di Quran itu adalah Yesus, lalu bilang, kaum muslimin, Yesus itu tidak disalibkan. Karena kata Muhammad, Yesus tidak disalibkan, ini di Quran kami. Nah, ketika orang muslim bilang seperti itu, apakah saya tidak boleh menanggapi? Kenapa abang tanggapi? Itu kan udah saya katakan abangku. Itu yang kami imani abangku. Bukan kami menghujat orang abang. Tetapi yang kami imani itu adalah Nabi Isa abangku. Itu Nabi. Iya, kalau Isa yang kalian imani tidak masalah. Masalahnya Isa yang orang Arab itu, buatan Arab abad ke-7, kalian bilang itu Yesus kami. Makanya kami tanggapi, saya tanggapi. Gini abangku. Kenapa kami berpikir bahwa itu Yesus? Karena ceritanya hampir sama abangku. Tokohnya hampir sama. Iya, makanya saya tanggapi. Masa saya nggak boleh menanggapi? Iya, kalau abang menanggapi, silakan ditanggapi. Tetapi dalam alur yang benar abangku. Tapi kalau tidak benarnya di mana? Tidak benarnya ya kami salah bahwa kami mengimani Isa. Tidak salah kalian mengimani Isa orang Arab, nggak salah. Yang salah itu ketika kalian bilang sosok Isa itu adalah Yesus. Terus terus Yesus itu menubuatkan tentang Muhammad. Itu namanya numpang tenar.
karena kami, Muhammad Bangku. dengar, karena Muhammad tidak laku ya kan di Arab, akhirnya harus numpang nama besar Yesus. Biar dapat panggung. Ya, saranku seperti ini Bangku. Kalau abang seandainya live di TikTok, mau di YouTube, itu kan pribadi abang. Nah, Itu mulai kan. Bang, kenapa sih ketika ada umat muslim bahas agama Kristen itu dakwah. Tapi kalau ada orang Kristen nanggapi jangan gitulah, Bang. Jaga persatuan lah. Itu kan beberapa oknum abangku. Oknum kok banyak. Bukan oknum, Bang. Sekarang gini, tahu Kementerian Agama Republik Indonesia, Kemenak? Nggak kenal saya bang. Kemenak tidak tahu? Nggak kenal bang. Orang Malaysia, Bang. Ini. Kementerian Negara Republik Indonesia, urusan agama. Kementerian Agama tahu? Iya, kementerian tahu abangku. Kementerian Agama. Tahu tidak mereka mengeluarkan yang namanya Al-Quran? Quran Departemen Agama Republik Indonesia tahu? Oh, nggak tahu abangku. Kami taunya ya Oke, Quran ya, Quran yang di rumah, Quran di rumah terbitan mana? Ya terbitan yang dari Indonesia bangku. Berat nih kalau ngomong sama yang kayak gini nih. Ya maksud saya seperti Gini ini loh, bangku. coba abang kan di rumah punya Al-Quran. Iya, maksud saya seperti Halaman depan itu siapa? Yang ngeluarin tuh apa? Lembaga apa yang ngeluarin Al-Quran itu? ya jelas abangku, Kementerian Republik Indonesia bangku. Tahu apa yang mereka katakan di dalam Qurannya? Nih, biar saya kasih tunjuk. Biar abang itu ngerti kenapa ada acara-acara seperti ini. Nih, saya kasih tunjuk ya. Nih, ini Al-Quran terbitan Kementerian Agama. Itu sudah ditanggapi dari orang Muslim sendiri. Namanya Dondi. Perhatikan. Nih, apa yang Dondi katakan terhadap Al-Quran terbitan Kementerian Agama. Nih, kita lihat. Nih apa kata Dondi ya. Lihat. Elia itu kan di sebuah videonya di TikTok itu kan menuntut atau membuat atau mengirim surat terbuka kepada Kementerian Agama Republik Indonesia untuk tidak mengutip-ngutip ayat Bible di dalam tafsir Quran. Iya. Khususnya itu ada di surat Al-A'raf kalau nggak salah ayat 157. Memang di situ saya tahu dari dulu, saya udah lama tahu, saya udah pernah punya pikiran yang sebenarnya kurang lebih sama dengan Elia lah. Dalam hal ini saya setuju dengan Elia. Sama. Ya, karena kita sebagai umat Islam sudah tahu dan yakin bahwa Taurat, Zabur, Injil yang disebutkan di dalam Quran itu bukan Bible-nya Yahudi, bukan Bible-nya Kristen. Jadi kenapa menafsirkan Quran menggunakan ayat-ayat mereka? Itu saya setuju. Nah, berdasarkan itu videonya Elia itu sudah saya kirim ke MUI. Ya, saya kirim ke MUI dan saya minta difasilitasi, kalau bisa saya ketemulah sama stafnya Kemenak bagian tafsir gitu. Itu. Jadi salah satu Quran keluaran Departemen Agama Republik Indonesia di dalam Quran surat An-Nisa ayat 157, dia salah ngomong itu ya. An-Nisa 157, mereka mengutip-ngutip Bible-nya orang Kristen, Bible kami. Di dalam Injil ini dikatakan begini, yang disalib bukan Yesus, tetapi ini menurut anu Sardis, menurut ini Yudas, menurut ini Simon. Pusing sendiri orang Islam. Nah, karena orang Islam membahas-bahas Bible kami, menempel-nempelkan sosok Isa buatan Arab abad ke-7 itu dengan Yesus, maka kami menjawab, saya jawab. Ya, Ketika saya jawab kok memecah belah, inilah maunya menang sendiri. Ya, Nih, saya kasih contoh lagi. Ini abang ini orang awam nih. Biasanya abang ini nggak pernah nonton diskusi lintas agama. Makanya datang-datang seperti pahlawan. Tetapi sayang, yang tidak tahu apa-apa. Nih, saya kasih contoh ya bang ya. Contoh. Ini contoh nyata adalah korban daripada tafsir Kemenak itu nih. Coba abang lihat ini apa ini namanya ini.
Ini namanya apa? Spanduk, betul? Iya bang. Oke, banner apa tertulis di banner ini? Benarkah Bible dipalsukan? Nah, yang bikin kajian ini siapa? Kristen. Mana tahu saya yang bikin itu siapa bang? Nah, mana tahu saya. Nah, ini orang telah tahu tapi naik. Ini Iya, yang maksud saya bikin. sepertinya, bangku. Dengar dulu, ini yang bikin kajian seperti ini itu orang Islam. Paham? Iya bangku. Nah, ketika orang Islam bikin kajian seperti ini, benarkah Bible dipalsukan, mengatakan Bible dirubah-rubah, palsu, bla bla bla. Boleh nggak kira-kira saya tanggapi? Boleh nggak saya tanggapi? Ditanggapi boleh ya bangku. Iya, Silakan terus abang kenapa Anda menanggapi. bilang memecah belah persatuan dan kesatuan? Tapi kan seperti nggak bangku? Abang kan meyakini Yesus gitu bangku kan? Yesus kan pembawa damai, betul nggak bangku? Iya. Ah, abang meyakini Yesus Ini yang saya lakukan adalah bentuk daripada supaya terjadi kedamaian, supaya yang Muslim tuh sadar. Gini ya bangku, jangan abang menyamakan semua yang Muslim itu sama bangku. Ada beberapa oknum abangku, contoh gini abangku. Kok banyak gimana? Contoh gini ya bangku. Setiap manusia abangku pasti ada melakukan kesalahan maupun tentang kebaikan abangku. Iya, Itu tergantung justru pribadi ini yang masing-masing. saya lakukan menanggapi mereka-mereka yang bilang sesuatu terhadap iman kekristenan kami. Contohnya banyak Abdul Somad. Mau dengar apa yang kata Abdul Somad? Tunggu bangku, tunggu sebentar bangku. Abang tahu siapa oknum-oknum yang suka menjelekkan agama Kristen? Contohnya si Abdul Somad, si Juma, segala macam. Silakan abang berkoordinasi dengan beliau, bukan di TikTok. Sudah, penontonnya pun mendukung gimana? Penontonnya Juma, penontonnya Abdul Somad itu pun mereka juga pendukungnya. Makanya saya tanggapi. Kenapa giliran ditanggapi? Anda ini kok kepanasan, kebakaran jenggot? Saya nggak kepanasan abangku. Lah terus kenapa Anda bilang tolonglah dihentikan acara? Bilang acara mereka biar tidak ada tanggapan dari orang Kristen, mereka berhenti. Bilang sama Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad, berhentilah bahas-bahas Kristen. Nanti kalau agama kita dibahas, nanti kena belang kita. Coba bayangin Abdul Somad. Gini sebentar. Bayangin Abdul Somad kalau orang Kristen membahas akhlak Rasulullah gitu. Apa enggak kita malu nanti melihat akhlak Rasulullah? Coba saya tanya dulu jujur bang, Anda malu nggak dengan akhlaknya Muhammad? Kenapa malu bang? Nah, kenapa Anda bilang suruh berhenti? Oh, atau gini aja lah kita buktikan. Gini, sebentar. Tunggu, bang, Benar, tunggu. sebentar. Anda bilang Anda tidak malu dengan akhlak Muhammad. Nah, terdiam kan? Ini ya bangku, tunggu bang. Kami kan meyakini beliau bangku. Iya. Nabi besar kami adalah Nabi Muhammad. Ya, itu hak kalian. Tapi apakah kalian malu nggak dengan akhlaknya Muhammad? Nggak malu bangku. Nggak malu. Baik. Benar nggak Muhammad? Nabi kami, Nabi Oke. besar kami bangku. Benar nggak Muhammad nyuruh orang minum air kencing hewan? Nggak ada bang disuruh. Nggak ada. Pantesan Anda tidak malu. Itu abangku, mungkin abang membaca di beberapa buku abangku. Terus maksudnya membaca di mana? Coba Ya, Anda lihat mungkin nggak abang- gambar ini? Anda Bang. lihat gambar ini? Ini apa yang di botol ini? Itu abangku memang kencing unta bangku. Kencing onta. Oke, dia seperti ini terinspirasi dari siapa? Gini abangku, itu kencing onta bangku yang diminum, itu mungkin untuk obat abangku. Iya, Sama terinspirasi seperti dari siapa dia?
Ya mungkin para apanya bangku, murid-muridnya. Udah bang, udah tidur dulu di bawah dah. Tidur dulu di Tidak, bawah. Bangku. Udah di bawah Tidak, dulu, Bangku. tidur dulu. Sakit pala saya. Coba lihat Abdul Somad, lihat Adi Hidayat, kelakuan anak buah. Lihat kelakuan jamaahmu. Yang kayak begitu mau dibiarin terus. Mau jadi apa agama Islam kalau kalian tidak turun tangan menanggapi? Mungkin mengikuti muridnya, murid dari Hong Kong. Berat ini teman-teman sekalian ya. Yuk, silakan ya. Ini banyak yang ngomong langsung mewek mereka. Emang begitu. Ketika ada orang Islam membahas agama Kristen, maka orang-orang Muslim akan berkata, wah dakwah kalian lakukan. Ketika ditanggapi, janganlah begitu bang, jagalah persatuan dan kesatuan. Maunya menang sendiri. Itulah kenapa makanya kita adakan dialog gitu loh. Supaya apa? Supaya terjadi kesepakatan, terjadi kita ini saling mengerti satu sama lain. Oh gini, kan gitu. Ya? Yo, silakan. Kalau Anda seorang muslim, silahkan ajukan permintaan naik ya. Kita kasih naik ada saudara sebentar. Kita kasih naik ada Ucup. Ini tadi Ucup sudah saya naikkan ini tapi nggak nyambung. Coba kita beri kesempatan satu kali lagi. Ya, Ucup 030201 ya, muslim bang. Kristen bang. Kenapa Anda mengajukan permintaan naik? Padahal sudah saya bilang kalau Kristen jangan mengajukan permintaan naik. Saya sangat mendukung Bang Edis karena Bang Edis cerdas, luar biasa, Tuhan pakai luar biasa. Iya bang, tapi kalau abang naik begini, ya kita nanti nggak jadi diskusi sama ini. Gimana? Siap Bang Edis, jenturung siap. Ya, mohon maaf ya bang ya, maaf sekali Ya. bang. Kita kasih kesempatan yang muslim ya bang ya. Oke, teman-teman, saya bukannya apa-apa ya, bukannya saya itu so atau bagaimana, enggak teman-teman. Maksudnya kalau hanya satu orang begitu itu tidak masalah. Nanti yang lain tuh ngikut teman-teman. Yang lain tuh pada ngikut, cuman acara kita nanti acara begitu. Saya mendukung bang, saya mendukung. Kan gitu-gitu doang acaranya. Teman-teman percayalah, saya ini sudah lama diskusi kayak begini ya teman-teman ya. Saya sudah tahu yang harus saya lakukan tuh yang mana. Yang baik, yang sepatutnya jadi acara itu yang mana. Teman-teman ya. Kalau teman-teman masih baru ya, janganlah mengajari saya yang sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Ya, teman-teman ya. Karena acara kita bukan acara kayak begitu. Bukan acara saya mendukung, nanti datang lagi saya mendukung. Ya, lagian kalau mendukung doang ya bukan cuma saya mendukung. Kalau mendukung nih, ya kan, lihat ke profil, bagikan, kemudian ini share atau ambil videonya, potong, terus yang menurut Anda yang paling baik upload begitu. Itu caranya mensupport. Ya. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada Ahmad. Oke, saudara Ahmad. Ya, saudara Ahmad, selamat malam. Ya, selamat malam, Bang. Ya, muslim, Bang. Ya, muslim, Bang, muslim. Ya, gimana? Mau diskusi? Ya, boleh, Bang. Diskusi. Ya, silakan nyalakan kamera.
Ya, Bang Ahmad, duduk tenang dulu Bang, jangan gelisah Ya, gundah ini gulana. dulu. Ya, Bang Ahmad, sekali lagi saya konfirmasi karena tadi kameranya tertutup. Anda seorang Muslim ya? Ya, Muslim. Bang. Oke, seorang Muslim. Sudah lama Bang nonton Edis TV? Sudah, Bang, sudah. Sudah berapa bulan? Udah 3 bulan, Bang. 3 bulan. Oke. Selama Anda nonton Edis TV nih, selama Anda nonton ini channel ini, apa yang Anda dapati atau apa kesan pesan Anda kepada Edis TV channel ini? Ada benarnya, ada enggaknya, Bang. Benarnya di mana itu coba? Benarnya mungkin Abang banyak yang memurtadkan Islam. Murtadin banyak ya. Oke. Salahnya? Tidak benarnya di mana? Ya salahnya itu dia. Abang ngebilanginnya itu terlalu ya, gimana ya bilangnya ya, terlalu nggak enak lah, terlalu nindas maksudnya itu gitu. Menyampaikannya. Ya betul. Tapi yang saya sekali, sampaikan benar atau tidak? menyampaikannya itu ya sebagian ada, sebagian enggak. Contoh yang tidak benar, contoh. Itu saya akui itu sebenarnya ada, sebenarnya nggak ada. Ya Oke, saya yang- nggak bisa bilang semuanya yang nggak benar itu, karena saya udah lupa yang bilang sabang itu juga. Tapi ada yang benar, ada yang enggak. Oke, yang tidak benar, yang tidak benar. Yang tidak benar dalam hal yang tadi Terserah, pokoknya kencing, selama 3 minum bulan. kencing, minum Selama- kencing oke, onta. masa- di mana Itu tidak benar, benarnya? tapi ada ya ada buat yang sakit misalnya. Itu Iya, ada tapi kegunaannya. nyuruh minum kencing onta nggak? Nyuruh buat yang sakit tuh. Iya, artinya disuruh minum kencing onta, betul? Ya. Iya, terus salahnya di mana? Tapi ya kan yang saya bilangin itu. Abang bilangnya terlalu keterlaluan lah bilangnya lah. Loh, justru yang keterlaluan yang nyuruh minum kencing hewan. Coba kita pikirin dengan akal sehat nih. Kita pikirin dengan akal sehat. Kencing itu adalah salah satu metabolisme badan pembuangan limbah atau pembuangan sampah. Betul atau tidak? Ya betul. Nah, kencing itu jorok nggak? Ya. Nah, kencing manusia aja jorok, apalagi kencingnya hewan. Betul nggak? Ya tapi kan kita nggak tahu di zaman dulu itu. Kan itu udah berapa Emang ribu zaman tahun, emang hewannya ontanya sudah apa namanya evolusi. Dulu onta bersih, sekarang onta nggak bersih gitu. Ini nekat yang nyata ini abang nih. Coba pikirin bang dengan akal sehat. Yang namanya kencing atau urin itu adalah sisa pembuangan dari tubuh kita yang berupa racun atau sampah, betul? Ya betul. Nah, itu dibuang oleh badan kita ataupun hewan juga. Nah, Ya. coba secara nalar akal sehat, itu benda najis benar? Ya. Hewan saja, hewan itu nggak minum kencingnya. Hewan. Nah, ini manusia disuruh minum kencingnya hewan itu. Sekarang saya tanya, apakah yang seperti itu bagus atau jelek? Ya itu bagus di masanya, jelek di masa ke yang depan. Bagus di masanya, jelek yang berarti sekarang nggak patut ditiru. Ya itu sekarang nggak patut lah, kan sekarang udah zaman canggih ya. Oke, tidak patut ditiru. Padahal di dalam diri Muhammad itu ada suri tauladan, ada contoh panutan bagi umat manusia, bener nggak? Ya. Artinya apa yang diajarkan oleh Muhammad itu akan menjadi contoh bagi generasi-generasi sepanjang abad, betul? Betul loh. Terus bagaimana Anda meyakini bahwa Muhammad itu suri tauladan, sementara sekarang Anda meyakini bahwa sekarang nggak patut dicontoh? Ya kan dengan seiringnya berkembangnya zaman. Itu kan mungkin di zaman dulu nggak ada obat, ya terpaksa harus diminum. Kan begitu.
Oke, ya bagusan ngikutin kafir atau ngikutin umat muslim, Muhammad? Lebih bagus mana? Dalam segi hal apa? Dalam segala hal. Dalam segala hal, baik buruk atau tidak? Bang, menurut Al-Quran, barang siapa yang memutuskan perkara berdasarkan apa yang bukan diturunkan Allah, mereka itu orang-orang yang zalim, betul? Orang-orang yang kafir, betul? Ya. Jadi umat muslim harus memutuskan sesuatu berdasarkan apa? Berdasarkan? Oke, pelan-pelan ya. Kita harus sabar teman-teman, karena orang Islam itu memang mereka nggak ngerti agama Islam. Saya sudah bilang berkali-kali, mereka tidak mengerti apa itu Islam. Itulah kenapa mereka masih Islam. Nih, ya gini. Menurut Al-Quran, umat harus memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah. Betul atau salah? Ya, betul loh. Oke, apa yang diturunkan Allah? Supaya mengikuti Muhammad. Benar? Supaya mencontoh Muhammad, benar? Menjadikan dia suri tauladan, betul? Ya. Nah, Betul. kalau orang sakit, orang demam, tidak enak badan, meriang, apa yang harus dilakukan menurut saran dari Muhammad? Minum pipis? Ya mungkin itu kan yang saya bilangin dulu tadi. Nah, kan? Zaman Minum dulu. pipis onta. Gimana sih? Ya mungkin di zaman dulu. Loh, emang Oke, sekarang saya tanya, Muhammad nyuruh sholat zaman kapan? Kapan Muhammad menyuruh sholat? Zaman dulu atau zaman sekarang? Ya kan itu dalam beda hal. Oh. Itu buat istilahnya itu buat ya. Oke, sekarang saya tanya, Muhammad nyuruh orang masuk kamar mandi pakai kaki kiri zaman kapan itu? Ya zaman dulu. Zaman dulu. Kenapa Anda nggak bilang zaman dulu? Itu kan zaman dulu. Kamu nggak bilang gitu. Itu kan masuk kamar mandi itu kan beda hal. zaman dulu. Coba abang bedakan dulu lah. Inilah Kan giliran yang nggak enak bilang zaman dulu. Dalam beda itu kan beda hal, Bang. Oke Itu nih, buat sekarang obat. Yang Islam bilang itu kan buat Oke, Ya. ada nggak zaman sekarang muslim-muslim yang minum kencing onta? nggak ada, Bang. Nggak ada. Nggak ada. Tidak ada. Makanya saya bilang pantas masih Islam. Baik, sebentar. Kalau Anda mengatakan zaman sekarang tidak ada umat muslim yang minum kencing onta, saya ini. Makanya Bang, kalau nonton TikTok jangan lihat ngadu ayam. Nih, tonton Edis TV biar ada pengetahuan. Nih ya. Saya Ya. perbesar dulu volumenya. Nih. Nih, itu satu ya. Kemudian lagi Ya. nih, bukan satu Bang, bukan satu. Nih, lihat ini. Nih. Oh sebentar, ini lempar-lempar batu, sebentar. Banyak muslim minum kencing onta. Waduh, ini abang ini ketinggalan zaman. Muslim yang datang ke Arab minumin air kencing onta itu sangat banyak. Jumlahnya bukan 1, 2. Banyak sekali. Nih, biar saya kasih contoh-contoh yang lain. Muslim-muslim yang minum air kencing onta ke Arab. Ya. Bentar. Nih, saya kasih saja di sini ya. Minum kencing onta. Bentar. Muslim yang minum kencing onta. Ini ada kita kedatangan muslim yang baru yang nggak tahu apa-apa teman-teman ya. Nih. Kelihatan ini? Kelihatan? Ya. Ini juga minum kencing onta. Nih.
Ini jamaah-jamaah anu nih Bang, Islam dari Indo. Datang ke Arab Saudi. Sampai di Arab Saudi minumin pipis onta. Ini ilmu agamanya jauh lebih tinggi daripada Anda. Minumin pipis onta nih ini, lihat nih. Inilah akibat ngikutin sunnah Rasul, mengikuti ajaran Muhammad. Tuh, minum, gelek. Wah, mantap, soda alami. Ya kan? Tuh. Ya. Soda alami, Bang. Alami itu, natural. Betul. Nah, atau Anda perlu mendengar Ustadz yang ngomong tentang masalah kencing onta. Ya, nih. Itu sunnah Bang, sunnah. Sunnah minum kencing onta. Nih, sebentar ya. Ini kita harus pelan-pelan teman-teman. Nih, apa kata Pak Ustadz tentang minum air kencing onta? Ya, biar teman-teman mengerti. Nih, apakah minum air kencing onta itu adalah sunnah Nabi? Perhatikan. Kita akan putarkan. Banyak ini teman-teman yang sudah pada dihapus nih videonya. Meminum air kencing onta. Nih, sebentar ya. Nih, biar abang dengar langsung. Oh, sebentar. Ini malah anu. Ustadznya langsung. Nah, ini dia. Hook nih, sebentar ya Bang ya. Ya. Nih sebentar ya, ini ada pertanyaan dari Muslim kepada Ustadz. Jadi tidak ada kandungan air kalau kecuali sedikit sekali, gitu kan? Oh, kita ulang. Air kencing unta boleh dijadikan obat? Benar, hadisnya sahih, riwayat Bukhari. Ya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis bahwasanya kencing unta itu ya boleh diminum dan wanita Ansar menggunakan untuk rambut mereka, menyebutkan rambut mereka. Sebenarnya ulama penukil mengatakan apa hikmahnya kenapa kencing unta itu bisa diminum, gitu kan, dan dijadikan sebagai obat, dan kenapa dia tidak najis seperti hewan-hewan lain. Tidak najis. Sudah mengerti ajaran agama Islam yang Anda imani selama ini? Ya. Iya, itulah ajaran agama Islam. Harganya konon katanya berapa itu? 40 real atau berapa gitu. Kalau dirupiahkan mungkin sekitar katanya nggak tahu juga ya, mungkin 80.000 per botol. Ya mungkin itu ada buat obat gitu. Iya, makanya kalau tahu. umat muslim sakit, tidak enak badan, sesuai anjuran Nabi, minum pipis onta, benar? Ya. Iya. Terus di mana saya pernah fitnah ketika saya mengemukakan apa-apa tentang agama Islam di channel ini? Nggak pernah Bang saya fitnah. Kalau ada saya pernah fitnah, saya terjun dari Monas, sudah saya bilang. Ya Tidak mungkin ada pernah saya benarnya, fitnah. cuma cara penyampaiannya. Cara penyampaiannya penyampaiannya gimana? Seolah-olah mempertambah ke suasana lah buat umat Islam dan Kristen gitu. Mempertambah apa? Sementara Memperkeruh buat gimana? permusuhan. Giliran yang muslim ngomong tentang agama Kristen, dakwah. Giliran ditanggapi memperkeruh suasana, ini gimana? Maksudnya Kristen nonton doang gitu. Kalau ada muslim bahas agama orang, kami nonton doang. Kan gini gitu. Yang ajaran Yesus gimana? Ajaran Yesus banyak, ajaran Yesus. Salah satunya adalah supaya Kasihilah kan. ini Yesus orang yang bentuk mengasihi. saya mengasihi Anda. Bang, saya kasih contoh. Kalau ada anak kecil, dia main mainan api, atau dia main di tepi jurang. Ketika saya memarahi dia supaya jangan dia main di tepi jurang, itu bentuk mengasihi apa bentuk menyakiti hati dia? Ya mengasihi. Iya. Ini pun bentuk saya mengasihi Anda supaya Anda tidak berada di jalan yang gila. Sekarang saya tanya, menurut akal sehat Anda, minum air kencing hewan itu ajaran sehat atau enggak?
Menurut akal sehat Anda, nggak usah ngomongin iman. Akal nurani Anda, akal sehat. Minum Ya, air kan- kencing hewan tuh sehat nggak? Ya saya nggak tahu khasiatnya itu apa, buat apa kan kita nggak tahu. Sehatnya bikin orang muntah. Tadi kan sudah kita nonton. Khasiatnya membuat orang jadi muntah. Coba, menurut akal, logika sehat Anda nih, saya pengen kita ngobrol pakai akal sehat. Apakah itu ajaran yang sehat? Minum air kencing hewan? Tidak. Tidak sehat, Bang. Makanya saya bilang, Bang, ketika Anda punya Nabi Isa, punya Nabi Muhammad, punya Nabi, terserah, Bang, terserah. Nggak masalah kami. Mau Anda jungkir balik pun nggak masalah. Tapi ketika Anda sudah mulai mengatakan bahwa Yesus kami menubuatkan akan datang Nabi nanti yang membenarkan, Nabi yang akan menyelamatkan manusia namanya Muhammad. Nah, saya bersuara. Apa suara saya? Jangan bilang begitulah Muslim. Kamu bilang Yesus kami menubuatkan Muhammad. Kenapa? Kelakuan Muhammad nyuruh minum kencing hewan kok. Membawa-bawa Yesus kami. Nggak boleh. Itu namanya menempelkan kotoran sampah kepada Yesus kami. Jangan. Jadilah nabimu sendiri aja. Jangan ditempel-tempelin dengan Yesus kami. Itu baru satu, belum yang lain-lain. Coba misalnya Muhammad menikahi anak di bawah umur, tahu nggak? Ya itu tahu. Apa coba menurut akal sehat Anda, orang yang berumur 50 tahun lebih menikahi anak umur 6 tahun, apakah itu baik? Tidak. Tidak baik. Coba orang yang kena sihir. Muhammad tuh pernah kena sihir, benar? Ya benar. Iya, sihir itu dari mana? Dari Yahudi. Dari setan, bener nggak? Iya setan. Nah, sihir itu dari setan. Artinya Muhammad kena pengaruh setan nggak? Iya. Iya. Makanya Bang, jangan tempel-tempelin Muhammad sama Yesus kami. Biarlah kalian ngurus Muhammad sendiri. Ya, kami mengimani Muhammad kami mengimani Isa kami. Nah, silahkan. Kalau ditempel-tempelin sama Yesus, nanti kami akan menjawab. Contoh gini loh Bang, contoh. Ya. Ada kemarin yang lagi viral tuh, siapa namanya? Gufron, tahu kan? Mama Gufron, tahu? Iya. Nah, dengan kelakuannya Mama Gufron yang sedemikian rupa, coba ditempel-tempelin dengan Muhammad. Kalian merasa harus mengklarifikasi nggak? Iya sih ya. Iya, harus klarifikasi. Kenapa kalian tempel-tempelkan Gufron kalian dengan Rasulullah? Kan kalian bilang begitu, wajar lah. Karena kalian tidak suka ada seorang Gufron membawa-bawa nama Muhammad. Nah, begitu juga kami orang Kristen, Bang. Jangan tempel-tempelin Muhammad kalian dengan Yesus kami. Kalau sedemikian adanya, maka kita akan damai. Uruslah agama kamu, kami urus agama kami, gitu. Nah, ini ustadz kalian kerjanya nempel-nempelin Islam ke Kristen. Abdul Somad, mau lihat Abdul Somad bahas-bahas Ya, Bible kami. tahu. Iya, di dalam Ulangan 18 ayat 18 katanya menubuatkan tentang Muhammad. Giliran dijawab dibilang bukan, marah, sakit hati. Gitu Ya, loh Bang. Intinya benar sih, Bang. saya itu nggak jelek-jelekan loh. Saya itu nggak ini. Intinya saya itu hanya ngomong ini loh ajaran agama Islam kalian. Ini ajaran Islam kalian tuh kayak begini. Jangan ditempel-tempelin ke Kristen kami. Cukup seperti itu saja. Masa iya Yesus kami menubuatkan orang seperti Muhammad? Gitu loh Bang. Contoh, ini Anda misalnya Anda baik-baik di rumah. Anda baik-baik di rumah nih. Terus ada tetangga sebelah. Tetangga sebelah misalnya nyolong ayam.
Terus dibilang, saya disuruh Ahmad katanya. Ahmad membenarkan saya. Loh, Anda pasti protes, bener nggak? Apa hubungannya saya dengan kamu? Pasti gitu kan? Ya. Iya. Kenapa Anda yang maling ayam, Anda yang jelek-jelek, jadi Anda ngikut-ngikutin saya? Pasti Anda begitu. Gitu loh bang. Intinya seperti itu kok. Yang saya inginkan tuh apa? Pihak Muslim, Abdul Somad, Juma, Dondi dan kawan-kawan, bahaslah agama kalian sendiri. Gitu, betul? Ya betul Om. Iya. Tapi semenjak si abang viral ya, semenjak si abang viral, itu jadi Islam sama Muslim itu ya gimana ya? Jadi ya nggak kayak dulu lah. Kalau dulu mah ya saya aja masih deket. Teman saya juga yang Islam banyak. Di kampung saya. Iya, karena dulu orang Islam nggak pernah dijawab. Zaman dulu bang, orang Islam yang bahas agama Kristen terus. Betul nggak? Ya. Iya, sampai Roma Irama aja bikin lagu. Hai manusia, katakan, mengapa kau tuhankan manusia? Itu kan lagunya Roma Irama bang, betul nggak? Ya betul. Ada lagunya. Sebenarnya saya tahu bang, lagu itu menyindir orang Kristen. Bayangkan berapa puluh tahun Roma Irama bikin lagu begitu. Mau dengar lagu lagi bikinan orang Islam. Apa Allah tega? Tahu pernah dengar lagu itu? Nggak pernah. Itu orang Islam semua bang. Mana ada polisi mengusut siapa pembuat lagu itu? Nggak ada. Nggak ada. Itu lagu diakui di Indonesia kecuali Tuhannya agama Islam nggak dibahas di situ. Iya, itu orang Kristen tuh bang sudah diam begitu lama. Nih ya, ini lagunya Muslim ini. Ini Muslim yang bikin ini. Pasti saya pastikan Muslim. Karena apa? Karena satu, pelakunya tidak diketahui. Kalau nggak ditangkap polisi pasti Muslim. Soalnya kalau ditangkap polisi pasti Kristen. Nih, Iya. ini lagunya nih. Ini lagunya Muslim. Ya itu udah lama oh. Punya Udah Tuhan lama. dan sampai saat ini masih percaya akan adanya Tuhan. Dengerin lagu gue, siapin aja kuping, panas-panas ke kuping. Yuk Pak. Apa lu tega sama Tuhan yang gak pakai baju? Dingin dong. Nih, biar Muslim dengar nih. Nih. Masuk angin. Apa lu tega sama Tuhan yang cuma pakai kolor? Gak malu tuh. Kayak lagi lah dong. Apa lu benar-benar tega sama Tuhan yang nempel di salib? Udah gak pakai baju, cuma pakai kolor, kayak di film-film porno. Kalau Muslim bikin lagu begitu itu kan dakwah bang. Nggak ada polisi, mana ada polisi. Kalau pelakunya tidak diketahui artinya Muslim. Gimana? Nah, ketika dijawab langsung Islamnya sakit hati, marah, ngamuk. Jangan begitu bang, pelajari dulu nih asal usulnya gimana sih jalan ceritanya. Kok ada nih orang Kristen bahas agama Islam. Orang Kristen tuh bang gak tertarik sama sekali bang bahas agama Islam tuh, beneran. Datang ke gereja, sebut nama Allah, bubar gereja bang, bubar. Iya, gitu loh. Jadi abang tuh jangan langsung ngerasa
saya sekarang hubungan. Enggak, ada asal usulnya bang. Introspeksi dulu gitu loh. Banyak bang, belum lagi lagu Roma Irama. Jangan kau tuhankan manusia. Nah semua lagu-lagu ini argumen-argumennya Islam, fitnah atau ejekan-ejekan Islam itu saya balikin lagi dengan orang Islam. Contoh, masalah jangan kau tuhankan manusia, saya balikin, jangan kau tuhankan Muhammad. Ya kan? Dibilang orang Kristen katanya menuhankan mayat dalam kubur. Sudah diakui Muslim yang menuhankan mayat tuh orang Islam. Bang, orang Kristen melakukan ritual nggak di gereja? Nyanyi-nyanyi, memuji-muji Yesus. Ya Yesus, ya Yesus, betul kan? Ya. Orang Islam melakukan hal yang sama nggak? Tidak. Enggak gimana? Orang Islam melakukan ritual yang sama. Ya Rasulullah. Itu sholawat. Ya sama kan, manggil-manggil, betul nggak? Betul nggak bang? Orang Islam sering ngejek-ngejek. Orang Kristen itu ya, ibadahnya seminggu sekali udah gitu joget-joget. Betul nggak? Sering denger itu nggak? Sering denger celotehan itu nggak? Cuma satu dua, nggak terlalu. Banyak bang. Nih, saya kasih contoh ya bang ya. Nih, ini bagaimana ketika umat Muslim mengejek orang Kristen debat diskusinya ibadahnya joget-joget. Saya kasih tunjuk bagaimana orang Islam. Nih, ini orang Islam nih bang. Nih. Oh, sekaligus saya promo ya. Ada satu konten kreator ya. Ini konten kreator ini dia sering mengambil sebentar. Ini satu konten kreator ini sering mengambil konten saya dan konten-konten yang lain, tapi dia bagus sekali. Saya acung jempol. Nih ya. Ini salah satu konten kreator yang saya suka nih. Makanya teman-teman harus seperti ini nih. Ini uploadannya dia nih. Nama channelnya itu Immanuel. Saya senang dengan channel ini karena dia pinter menguploadnya dan ininya. Sebentar ya, biar kalian nonton sendiri nih. Contoh ya, lihat nih. Sabar. Ini ketika membahas agama yang saya ini kan. Aduh, di mana ya? Saya nonton tadi ini. Tapi di mana ininya? Bentar, sabar ya. Kemana ini? Masalah nyanyi-nyanyi itu. Waduh, hilang. Hilang uploadannya. Ya masalah nyanyi-nyanyi itu bang. Ya. Ketika kami nyanyi-nyanyi di gereja. Apa ini bukan? Oh bukan ini. Ya intinya saya nonton lah. Gak tahu kok hilang kontennya. Itu bagus tuh dia. Maksudnya kayak gitu. Jadi ketika kami nyanyi-nyanyi di gereja, panggil-panggil Yesus, kalian pun manggil-manggil Muhammad. Ya kan? Ya. Dan banyak hal-hal lain. Gini, Gimana? Siabang Islam pernah Islam apa dari kecil Kristen oh? Nggak pernah. Dan tidak mungkin saya jadi Islam walaupun dalam 1 detik. Tidak pernah bang saya jadi Islam. Berarti siabang Kristen dari lahir. Terus saya pernah lihat video siabang pakai topi. Siabang bilang tidak ada Islam yang bisa mengetahui Al-Quran lebih dalam, kata siabang gitu. Oh, memang faktanya tidak ada orang Islam yang lebih ngerti agama Islam tapi daripada saya. Pakai topi, pakai peci. Topi dari mana? Peci dari mana? Coba nih, dengar. Selama kita ngobrol ini, apa Anda akui nggak pengetahuan Islam saya lebih dalam daripada Anda? Ya. Iya, makanya saya bilang benar, tidak ada orang Islam yang lebih ngerti Islam daripada saya. Buktinya apa? Setiap Muslim naik ke sini selalu pengetahuan Islamnya lebih ngerti saya daripada dia. Yang video yang cabang bilang itu
Tuhan Yesus itu bukan Tuhan, lebih tepatnya Tuan. Baik, saya jawab ya. Jadi begini bang, itu video panjang yang diedit-edit. Jadi bang ya, saya sudah pernah mengatakan bahwa kata Tuhan itu sebenarnya kata yang sama dengan kata Tuhan, sama itu. Tetapi orang zaman sekarang itu sudah membedakan dua kata itu, sehingga satu kata saja yang Tuhan kepada sesuatu tertentu dan Tuhan kepada sesuatu tertentu, padahal kata itu sama. Dan itu juga harus diterapkan kepada semua, kepada Allah juga. Sudah pernah saya bahas juga itu, bagaimana Allah itu adalah Rob, dan Rob itu sebenarnya Tuhan. Berarti itu video editan, oh? Makanya saya kan sudah bilang, kalau bukan saya yang upload, nggak usah lagi jadi dibahas-bahas. Harus saya yang upload. Kalau video tentang saya yang upload dong, baru fair gitu. Atau setidak-tidaknya video panjangnya, begitu. Oke lah. Gimana sekarang? Setelah Anda tahu akar permasalahannya, setelah Anda tahu jalan ceritanya, bagaimana sekarang? Kalau seperti ada kata lagu tadi tuh, apa lo tega itu kan punya Tuhan begini-begini. Kalau saya balas, apa lo tega punya Rob yang ada di kuburan? Apa lo tega punya Rob yang diracun wanita Wahyudi itu gimana? Terakhir, ejekan orang Kristen itu, ejekan orang Islam kepada Kristen itu yang dipelopori oleh Juma. Tahu ejekannya gimana? Nggak tahu. Anakku, Tuhanku, itu tahu? Tahu ejekannya dia kayak begitu? Belum lihat saya. Nah, gini, dia bertanya kan, Yesus Tuhan nggak? Ya, katanya. Maria ibunya? Ya. Maria gendong Yesus nggak? Ya. Berarti Maria nyanyi, anakku, Tuhanku gitu. Betul? Nah, itu sudah saya jawab juga. Nah, cuman dia ngomong begitu, ngomong sendiri. Kalau saya ngomong begitu nggak sembarangan. Karena saya, sebentar ya. Kalau saya, Bang ya, bilang seperti itu, sebentar. Loh, ini saya harus cari-cari ini akun-akunnya nih. Ketika saya diskusi, saya tidak asal-asal ngomong sendiri, tapi saya membuktikan dengan cara menghadirkan muslimnya langsung. Lihat nih. Dia jawab, apakah Muhammad itu Rob? Iya. Oke, apakah Aminah Muslim? Oke, apakah Aminah menggendong Muhammad? Ya. Berarti ibunya menggendong Robnya, betul? Ya Robku ku gendong-gendong. Kami menuhankan Nabi Muhammad, bukan kayak kalian menuhankan 3 Tuhan. Jadi masalahnya gimana? Ya, Anda bisa tonton sendiri itu nanti. Di beranda saya, lihat sendiri, cek sendiri. Jadi umat muslim yang pakar-pakarnya, yang ahli-ahlinya mengakui bahwa Muhammad itu adalah Robnya. Betul? Ya. Apakah Anda mengakui Muhammad itu Robnya umat muslim? Rob, ya Rob. Muhammad punya ibu namanya Aminah, betul? Ya. Nah, Aminah menggendong Muhammad nggak? Ya. Berarti Robnya umat muslim digendong oleh Aminah, betul nggak? Ya. Iya, berarti saya juga bisa nyanyi, anakku yang adalah Robku, betul kan? Iya. Jadi Aminah menyusui Muhammad nggak? Ya. Berarti ibunya menyusui Robnya, betul? Ya. Wah. Makanya Bang, ejekan yang kalian ejekkan kepada Kristen balik kepada kalian sendiri. Ketika kalian mengejek, ada Tuhan netek katanya.
Loh, ini ada Rob netek. Muhammad itu Rob nggak? Ya Rob. Dia netek nggak sama Aminah? Ya. Netek, Rob kalian netek. Gitu loh. Jadi saya itu cuman bilang bagaimana, wahai Muslim, kalau kalian tuh mau ngejekin Kristen, ingat nanti balik ke kalian sendiri, dan kalau balik kalian jangan marah, lapor polisi. Begitu Bang Ahmad. Apa sih yang tidak balik ke kalian coba? Ketika kalian mengatakan sesuatu kepada Kristen, ingat akan balik lagi kepada kalian. Dan kalau balik kepada kalian, tolong kalian jangan panik, gelagapan, lapor polisi, jangan gitu. Masa cuman kalian yang boleh ngomong jangan tuhankan manusia? Apa cuman Islam yang boleh ngomong gitu? Saya juga boleh ngomong jangan tuhanin Muhammad. Iya kan? Kalau kalian bilang stop menuhankan Yesus, saya balikin stop nuhankin Muhammad. Kalau kalian mengejek ada Tuhan netek, saya bilang ini ada Rob netek. Ada Rob netek. Nama siapa nama Rob yang netek? Muhammad. Iya loh. Bahkan Muhammad itu sudah ada sebelum Adam. Tahu nggak Muhammad sudah ada sebelum Adam? Ya, tahu. Iya. Muhammad tuh sudah ada sebelum Adam. Nih, biar ini banyak Muslim nggak tahu ini karena memang unyu-unyu, Bang, unyu-unyu. Nih, saya kasih contoh-contoh ya. Saya kasih contoh-contoh nih. Apakah benar Muhammad itu sudah ada sebelum Adam? Nih, dengerin. Kalian tanya nanti sama Abdul Somad. Perhatikan. Ternyata Nabi Adam minta ampun sama Allah dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku minta ampun kepada engkau ya Allah dengan menyebut nama Muhammad. Allah nanya bukan Allah tidak tahu, Allah Maha tahu. Allah mau kasih tahu siapa yang tidak tahu dan yang tak mau tahu. Adam, dari mana kau tahu nama Muhammad? Ketika engkau menciptakan aku dari tanah ya Allah, fanafakhta fi ruhi, lalu kau tiupkan ruh ke dalam tanah itu, farafa'tu ra'si, lalu ku angkat kepalaku. Saat aku angkat kepalaku, aku lihat di tiang aras ada tertulis nama Muhammad bersanding dengan namamu. Aku tidak tahu dia siapa, aku tidak tahu dia makhluk apa, tapi rasanya tidak mungkin namanya bisa dekat dengan namamu kecuali dia punya kedudukan yang tinggi. Maka aku sebut namanya bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, jelas. Jadi Muhammad itu namanya sudah tertulis di arsy bersama dengan nama Allah. Nah, kemudian pada abad ke-7 Muhammad itu menjadi manusia. Dan kalian sudah mengakui dia itu adalah Rabb kalian. Nah, waktu menjadi manusia, betul nggak dia netek sama Aminah? Ya, betul. Iya, artinya ada Rabb yang netek, betul nggak? Iya, Rabb kalian. Gitu loh. Jadi cobalah, marilah kita itu saling memahami, mengerti satu sama lain. Biar kalian yang muslim-muslim jangan ngejek. Gitu loh. Ketika kalian nanti ngejek, nanti dibalikin ke kalian. Kalian mewek, nangis, lapor polisi. Mana? Begitu. Oke Bang? Ya Bang, siap. Ya, jadi intinya itu kok Bang yang mau saya sampaikan. Intinya percayalah bahwa saya orang-orang Kristen tuh mengasihi sesama manusia. Kami hanya meluruskan, kami hanya menjawab apa yang kalian tuduhkan kepada iman kami. Gitu Bang. Gitu Bang ya. Ya Bang, siap. Oke. Makasih Bang Ahmad. Selamat malam. Terima kasih ya Bang ya. Makasih. Ya, Bang. Oke, terima kasih Bang Ahmad. Saya turunkan ya. Ya, itulah teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan salah sangka bahwa saya ini mengadakan acara begini nih cari-cari masalah, cari-cari perkara. Enggak. Saya itu nanggapin orang-orang Islam.
Cobalah pikir, memang masa orang Islam aja yang boleh jangan kau Tuhankan manusia? Masa saya nggak boleh ngomong jangan kau Tuhankan manusia? Saya juga boleh ngomong sama orang Muslim, Muslim jangan kau Tuhankan manusia. Enak aja masa cuman Muslim doang yang ngomong sama saya. Loh, iya, nih, bentar nih. Biar saya tunjukin lagu-lagunya nih, kita santai-santai saja ya teman-temannya nih. Bagaimana Roma Irama nih. Irama. Bentar ya. Kita dengarkan lagunya Roma Irama teman-teman. Kita harus pakai lagu-lagu ya, sebentar ya. Sabar, sabar teman-teman. Nih. Musik. Lihat ya. Malah padam turun. Coba ya. Mengapa kau Tuhankan manusia? Mengapa kau menuhankan benda? Mengapa kau Tuhankan manusia? Tuh kan? Makanya kita jawab lagunya Roma Irama. Jawab, katakan. Nanti dijawab, nanti kalian marah kejadian. Yuk, silakan lanjut. Yuk. Iya, kalau kalian boleh mengatakan begitu, ya kami juga boleh. Kenapa tidak? Jangan menuhankan Muhammad. Yuk, silakan yang muslim-muslim. Ya, silakan. Hamba yang hina, Muslim bang. Gelap bang, gelap. Coba bang, cari tempat yang gak gelap bang. Ini abang senangnya gelap-gelapan aja terus nih. Ya. Panas. Oke. Gila, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Enak dengan diskusi Edis. Iyalah, kalau nggak enak gimana orang senang nonton Edis TV? Yang Muslim saja sekarang sudah nggak senang lagi nonton siaran Abdul Somad, udah nggak laku. Gimana? Abdul Somad kalau dia bikin live kajian agama Islam yang nonton mentok-mentok 800 orang, 500 orang begitu. Nah, umat Muslim udah pada pindah ke sini nontonnya, dengerin kajian Edis TV. Stop Coba. menuhankan. Maksudnya gimana, Mas? Stop menuhankan Muhammad. Iya, maksudnya Iya, gimana kenapa itu? kalian pertuhan Muhammad itu? Enggak, menurut aku enggak. Iya, kan menurut kamu. Kalau menurut Quran iya, gimana? Di mana Ada itu, Mas? ada Quran di situ. Enggak. Enggak Tapi ada, enggak. pantesan kau tidak sadar. Kalau tidak ada Al-Quran, bagaimana Anda mau diskusi dengan saya? Bagusan kita bahas harga bawang merah. Nggak usah pakai Quran.
Di mana ayatnya itu Muhammad jadi Tuhan? Di mananya? Oke, apakah di situ ada Al-Qur'an? Biar saya tunjukin. Enggak, Mas Edi saja yang itu yang nampak di mana? Coba buka Jelasin. Quran surat Al-Jathiyah nomor 23. Ya coba dibaca, Mas. Oke, menurut Al-Qur'an ada tidak orang yang menuhankan hawa nafsunya? Hawa nafsu. Belum dapat, Mas. Iya, belajar dulu. Belajar dulu, nanti baru naik sini. Jangan Orang nggak tahu apa-apa tentang agama Islam. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada amanah. Ya, selamat malam Bang Amanah. Silahkan nyalakan kamera Anda. Amanah. Ya. Ya, Muslim Bang. Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera. Silakan. Gak bisa bang, kenapa? Belum bisa nyalakan kamera? Ya ini nggak bisa. Oh baik, saya taruh di bawah kalau gitu ya. Saya taruh di bawah. Silakan, yuk kita kasih masih undang-undang Muslim yang lainnya. Amir Satria, makasih teman-teman yang memberikan gift. Saya ucapkan terima kasih ya. Teman-teman yang memberikan support berupa gift, saya ucapkan makasih. Ya, Amir tak dapat membaca. Oh, angin. Dulu kan ada lagunya Angin Tak Dapat Membaca. Kalau ini Amir tak dapat membaca. Ya, silakan Amir, nyalakan kamera. Nggak berani naik bang. Maksudnya? Maksudnya gimana? Nggak berani naik aja, takut. Siapa yang nggak berani naik? Akunya. Ini udah naik, nggak berani naik gimana? Muslim bang? Anu lagi, mental lagi. Oke, kita kasih naik ada Aldeva. Ya, selamat malam saudara Aldeva. Selamat ke malam kembali, Edis. Ya, Muslim bang? Muslim, gimana kabarnya? Ya, sehat tadi? kabar baik, sehat, puji Tuhan. Silakan bang, nyalakan kamera bang Aldeva. Ya, kirim kembali dari situ aja bang. Ini susah bang. Oke, saya kirim ya. Saya kirim permintaan dari sini. Silakan. Iya, udah pakai masker. Ya, teman-teman ya. Kalau setahu saya nih bang, yang maskeran, yang bikin ruwet hidupnya itu biasanya muslimah. Nah ini laki-laki sekarang udah cadaran. Emang masalah bang? Ya bukan masalah, artinya itu sudah menunjukkan bahwa Anda sudah malu jadi orang Islam, betul? Lah yang enggak lah, enggak malu bang. Kenapa Anda maskeran begitu? Enggak ada kaitan mengenai hal-hal agama masalah masker itu bang. Loh, coba nih, apa ini? Ini kalau bukan Muslim ini siapa nih? Saya kasih tunjuk lagi nih. Saya selalu ada datanya sekarang teman-teman. Lihat ya. Ya silakan. Kita sudah bikin galeri kecil-kecilan ya teman-teman ya. Lihat nih. Bagaimana Muslim itu memperruwet hidupnya sendiri. Wah, lihat nih. Lihat. Itu enggak ngaruh loh bang. Enggak ngaruh itu bang. Loh sekarang saya tanya, apakah ruwet hidupnya kayak begini? Enggak ruwet kok. Nah, enggak ngaruh juga bang. Loh gimana coba kalau mau makan ruwet kayak begini? Masuk surga gitu? Enggak masuk logis itu. Loh sekarang saya tanya, ini bener nggak ini muslim ini? Muslim nggak ini, bener nggak? Benar, betul. Nah, coba kalau makan kayak begitu ruwet nggak?
Nah, kalau masalahmu untuk mengenai makan beda lagi, Bang. Nah, Ya, seperti itu. enggak, saya tanya, ini kalau makan, pas makan ruwet nggak? Enggak ruwet. juga. Nggak ruwet. Kalau makan itu, Bang, ada tempatnya. Bang, jangankan dia, yang nonton aja sakit kepala. Bisanya sakit kepala karena si abangnya yang bikin ruwet. Iya, makanya saya bilang yang pakai masker itu adalah kaum wanita, sadaran. Oke, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Yuk. Halo? Jangan macet, Bang. Waduh, sudah macet, saudara-saudara. Halo? Waduh, macet, terpental dia. berat. Yuk, silakan, yuk. Teman-teman, sekedar info ya, sudah sangat susah sekarang itu mencari muslim yang mengerti ajaran agama Islam. Itu seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Berat, sulit. Oke, kita kasih naik ada Rifki Mukhtar. Iya, selamat malam Bang Rifki Mukhtar. Rifki Mukhtar. Nah, lihat, hilang kan? Lihat kan? Oke ya, sambil menunggu muslim, nampaknya ini kita perlu iklan dulu ya teman-teman sekalian. Bagi teman-teman yang suka dengan channel ini, teman-teman bisa memberikan support dan dukungannya dalam hal yang paling sederhana. Bisa dengan cara ketik suka siaran ini, share siaran ini, bagikan, dan follow siaran ini. Bagi teman-teman yang punya akun, ya, boleh kalian mengambil bagian yang kalian anggap menarik, kemudian kalian upload, ya. Silahkan kepada teman-teman yang ingin mengupload. Tapi kalau mengupload, pakailah nama kalian sendiri ya. Seperti itu. Itu hal yang paling sederhana. Nah, dan juga teman-teman ya, kita ada juga program untuk pendirian rumah apologet ya. Namun memang antusiasnya itu kita karena tidak cepat begitu ya, karena lambat begitu, kita harapkan akhir tahun ya, akhir tahun ini rumah apologet itu berdiri. Nah, kepada teman-teman yang tergerak hatinya ingin mensupport pendirian rumah apologet itu, teman-teman bisa mampir ini ke profil, klik profilnya. Nanti teman-teman bisa melihat di situ ada kolekte ya, ada link untuk mensupport ya, sama-sama kita teman-teman menggalang biaya, menggalang uang begitu ya teman-teman ya, untuk mendirikan rumah apologet itu. Kepada teman-teman yang ingin mensupport, silakan teman-teman bisa mampir ke profilnya teman-teman ya, profil saya ini teman-teman. Atau teman-teman yang nonton YouTube tuh ada tulisan berjalan, teman-teman bisa support di situ. Karena kita memerlukan tempat teman-teman. Kita ini belum ada tempatnya. Kalau kita hanya sebentar-sebentar gitu, misalnya hanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kita tak perlu tempat itu. Tapi karena kita jangka waktu yang lama, kita memerlukan tempat itu. Begitu ya teman-teman ya. Silakan teman-teman bisa mampir ke profil. Di profil itu ada kolektor, link untuk kolektor. Nah, bagi juga teman-teman mungkin ya ada yang belum tahu caranya, mampir ke profil juga nggak tahu caranya. Nah, ini teman-teman ya, saya tampilkan di layar. Ini teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mensupport pendirian rumah apologet itu, kita sama-sama menggalang biayanya teman-teman untuk mendirikan rumah apologet itu ada di sini. Di layar yang tertera di layar Anda. Silakan teman-teman tangkap layar, screenshot ya, supaya nanti teman-teman kalau ada berkat berlebih, teman-teman bisa support di situ. Ya, kenapa kita perlu tempat teman-teman? Seperti yang saya katakan tadi ya, kita kalau mau mendirikan satu studio, mendirikan satu stasiun televisi lah gitu ya. Ini stasiun televisi tapi televisinya modelnya kayak begini teman-teman ya. Jangan dianggap televisi modelnya
Metro TV dan begitu, bukan. Ini stasiun pemancar gitulah ya, pemancar. Jadi kita belum ada tempatnya. Semoga suatu saat kita punya tempatnya ya teman-teman ya, siaran Edis TV. Nah, kalau teman-teman ingin mensupport, teman-teman bisa support yang tertera di layar. Oke, kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Kita lanjutkan kembali. Silakan ya kepada teman-teman muslim, ajukan permintaan naik. Kalau misalnya teman-teman muslim itu sudah tidak tahu apa-apa tentang agama Islam, tolong jangan nekat naik. Ya. Jangan Anda nekat naik kalau Anda tidak memiliki ilmu pengetahuan. Oke? Kita kasih naik ada Ponpes Metal Pasuruan. Ponpes Metal Pasuruan. Makasih Bang Rodrigio. Terima kasih Bang. Iya, Ponpes Metal. Nah, terkenal lagi.